Jumlah korban kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia bertambah menjadi 27 orang. Kuasa hukum korban, Timotius Raja Guguk menjelaskan jumlah itu mencakup 20 mahasiswi dan 7 dosen. Jumlah itu disebut masih berpotensi bertambah, mengingat masih ada pihak yang belum menyadari dirinya menjadi objek dalam kasus ini karena tindakan tersebut berkaitan dengan aktivitas pembelajaran di kelas. Sementara isu yang menyebut salah satu anak pelaku merupakan anak aparat kepolisian, Timotius menegaskan belum melakukan konfirmasi dan menilai hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan proses penanganan perkara saat ini. Namun, apabila ditemukan adanya intervensi atau hambatan, informasi tersebut akan disampaikan kepada publik. Untuk yang saya tangani, yang saya bantu pendampingannya ada 20, tetapi untuk yang dosen itu juga saya dengar-dengar jumlahnya itu sekitar 7. Tapi yang pasti korbannya sangat-sangat banyak. Penegasan lagi Pak, berarti pelaku dan dosen ini dari Fakultas Hukum dan dosennya juga kemungkinan mengajar mereka juga di kelas. Betul, betul. Ini dosen-dosen yang mengajar mereka di kelas, dosen-dosen yang mengajar mereka sendiri, dan bahkan dalam beberapa konteks mereka melakukan pelecehan itu di dalam kelas. Sewaktu masih pembelajaran, betul. Tetapi apabila nantinya memang kami temukan adanya intervensi ataupun hambatan dalam penanganan kasusnya, pasti kami juga akan kabarkan lagi ke semua pihak terkait hal ini. Tapi untuk saat ini belum kami konfirmasi dan tidak akan kami konfirmasi juga dalam waktu dekat. Hingga saat ini proses penanganan kasus masih terus berjalan dengan pendampingan terhadap para korban. Dari Depok, Jawa Barat, Yudi Ardian, jurnalis NTV melaporkan. Ya pemirsa, pekan ini publik dikejutkan dengan terungkapnya grup percakapan mahasiswa FHUI yang diduga berisi konten pelecehan seksual verbal terhadap rekan sejawat dan juga tenaga pengajar. 16 mahasiswa kini tengah diperiksa dan kita akan bahas topik ini bersama para narasumber sore ini yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Bapak Lalu Hadrian Irfani, dan juga ada Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK Jakarta, Ibu Uli Pangaribuan. Sebelumnya, pemirsa, kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, namun dari pihak sana masih belum bisa berbicara terkait kasus ini. Selamat sore Ibu Uli, selamat sore Pak Lalu, sehat ya? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Kondisi lingkungan di pendidikan kita ini yang kurang begitu sehat. Pak Lalu, saya minta tanggapan Anda terlebih dahulu atas kasus ini. Ya, baik Mbak. Jadi pertama kami di Komisi 10 sangat menyayangkan kejadian ini terjadi ya. Ini kejadian tidak hanya sekali, tetapi selalu terus berulang. Nah, kami di Komisi 10 hari ini sedang mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi di dunia pendidikan kita. Beberapa waktu yang lalu di kampus, di UBL, di Untirta, itu juga mencuat hal yang sama, kekerasan seksual. Belum lagi ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan sebagainya. Padahal Mbak, di pemerintah itu sudah mengeluarkan regulasi, dan regulasi ini berlapis-lapis. Nah, artinya apa? Ternyata kita tidak hanya tidak hanya sekedar butuh regulasi, tetapi yang terpenting adalah implementasi. Ini sungguh sangat kami sayangkan sekali. Sekelas kampus seperti Universitas Indonesia yang merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia tentunya, ternyata masih ada ruang yang tidak aman bagi mahasiswa maupun mahasiswi kita. Tindakan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa di Universitas Indonesia ini tentu sangat menyalahi etika dan moral, dan tentu tidak memberikan rasa aman, rasa nyaman dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kampus tersebut. Oleh sebab itu, kami meminta kepada Rektor Universitas Indonesia, kepada seluruh sivitas akademika untuk membuka ini setransparan mungkin, agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian serupa di masa-masa yang akan datang. Nah, kami di Komisi 10 berharap selain Rektor tegas, seluruh sivitas akademika tegas, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga harus turun tangan mengatasi persoalan ini. Jadi ini tidak bisa kita diam, melihat, menonton begitu saja, tetapi harus ada langkah-langkah konkret agar kejadian ini tidak berulang terus menimpa kepada dunia pendidikan kita. Demikian sementara, Mbak. Pak Lalu, jadi Anda sebutkan kejadian ataupun peristiwa kasus kekerasan seksual ini terus berulang terjadi dan tampaknya
meskipun regulasi sudah berlapis-lapis, tapi ada celah yang perlu diperbaiki. Ini salah satunya ada kelemahan di sistem Permendikbudristek kita kah, Pak? Ya tentu kalau melihat isi dari Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu sebenarnya sudah jelas di situ. Ketika pemerintah meminta kepada satuan pendidikan, ya khususnya di perguruan tinggi, untuk membentuk satgas pencegahan tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus, itu sudah jelas. Cara pelaporan, penanganan, bahkan sampai sanksi juga secara tegas sudah disampaikan di situ. Cuman rupanya memang saya melihat kenapa ini terus berulang terjadi, karena regulasi itu tidak dilaksanakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang regulasi ini belum kuat, ya mari kita sama-sama mendiskusikan kembali bagaimana langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kita harus cari tahu kelemahannya di mana. Apakah sistem atau metode pengajaran yang hari ini dilakukan di kampus-kampus, apakah di situ kelemahannya atau hal-hal lain. Nah ini yang perlu kita diskusikan bersama dan duduk bareng. Oleh sebab itu kami di Komisi 10 kemungkinan di dalam waktu dekat akan mengundang kembali pimpinan perguruan tinggi untuk membahas ini agar tidak terjadi berulang-ulang. Artinya hari ini ternyata rasa aman dan rasa nyaman itu masih belum kita temukan di kampus-kampus, termasuk Universitas Indonesia. Oke, jadi akan ada pemanggilan Rektor Universitas Indonesia dalam waktu dekat ya Pak untuk membahas hal ini dan terkait bagaimana implementasi atau kerja dari Satgas PPKS di kampus Pak Lalu. Betul sekali Mbak. Baik, jadi Anda juga menilai bahwa kasus pelecehan seksual ini masuk kategori pelanggaran berat Pak bagi para terduga pelaku? Iya tentu pelanggaran etika, pelanggaran moral, dan ini memang harus ditindak tegas, harus dibuka setransparan mungkin. Tidak boleh ada yang membacking, tidak boleh ada yang memberikan ruang sedikit pun, karena ini kalau dibiarkan, ini akan terulang kembali di tempat-tempat lain, di kampus-kampus lain. Dunia pendidikan kita harus tercipta rasa aman, rasa nyaman, rasa tertib. Nah, ketertiban inilah yang perlu juga diajarkan kepada seluruh mahasiswa. Pendidikan karakter mulai sejak dini harus ditanamkan. Nah, ini yang saya rasa hari ini kita abai dengan pendidikan karakter ini, sehingga sedikit-sedikit main pukul, sedikit-sedikit kekerasan fisik, kekerasan verbal dan sebagainya, itu menjadi tontonan kita setiap hari. Nah, oleh sebab itu, ini tidak boleh terjadi terus-menerus, tidak boleh berlarut-larut. Mari kita sama-sama duduk bareng, diskusikan. Kalau memang regulasinya kurang mengikat atau regulasinya terlalu lemah, mari kita sama-sama diskusikan kembali untuk mencegah kekerasan ini terus berulang. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih, Pak Lalu. Bu Uli, menurut Anda obrolan vulgar, tapi dibalut dengan candaan, meski objeknya itu adalah perempuan, bisa sebenarnya dikategorikan pelanggaran berat dan termasuk kekerasan seksual? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak. Kalau dilihat dari tadi yang disampaikan Pak Lalu tadi, ini kan sudah ada regulasi Undang-Undang TPKS ya, nomor 12 tahun 2022. Tapi memang penerapannya yang implementasi yang masih memang belum sesuai apa yang kita harapkan. Nah, kalau dari kacamata Undang-Undang TPKS, tadi yang terkait dengan kasus yang di UI tadi itu kan itu ada tangkapan layar ya, bukti digital. Nah menurut kami sih proses ini menjadi pelanggaran berat ya pasti ya, karena ini teman-teman yang sudah memahami ya, sudah paham, apalagi teman-teman ini adalah mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum, artinya mereka juga paham itu berkaitan dengan Undang-Undang TPKS. Nah, dalam Undang-Undang TPKS itu kan bukti digital, tangkap layar itu menjadi alat bukti yang sah, sepanjang memang itu bisa diverifikasi keasliannya, dan ini juga tidak berdiri sendiri, tapi juga harus perlu didukung oleh dengan alat bukti yang lain, keterangan korban dan juga saksi ahli, dan bisa aja nanti digital forensik yang bisa membuktikan bahwa terjadi pelanggaran berat, dan ini bisa didorong ke dalam tadi ya
pelanggaran yang berat dan bisa dapat dipidana gitu. Artinya bentuk undang-undang dalam TPKS itu sudah mengatur gitu. Jadi semua bentuk yang ada dalam TPKS itu adalah pelanggaran tindak pidana, Mbak. Pelanggaran tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini bukan sekali dua kali, artinya dalam tangkapan grup itu, dalam tangkapan layar itu sudah sering dilakukan. Nah, artinya kalau sudah sering dilakukan dan tidak ini karena bocor ya dan bisa dipublikasi, ini kalau misalnya tidak ada yang tahu, ini bisa menjadi obrolannya tadi itu gitu. Artinya perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kita perempuan itu udah bagian dari perbuatan yang tidak menyenangkan, dan itu masuk ke dalam unsur tindak pidana kekerasan seksual nonverbal yang ada diatur di pasal 5 gitu. Nah, menurut kami sih itu udah bagian dari pelanggaran yang memang harus dijatuhi dengan hukuman yang berat sih. Oke, jadi bukti digital berupa tangkapan layar percakapan grup ini cukup kuat untuk membawa perkara ini ke ranah pidana ya Bu, meskipun tidak ada sentuhan fisik. Yes, kan sudah diatur di dalam pasal 5 kan, Undang-Undang TPKS. Jadi artinya setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya gitu. Contohnya apa? Komentar bernuansa seksual yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang ada di Fakultas Hukum UI gitu. Nah, candalnya apa? Dari tadi mereka mengobjektifikasikan tubuh perempuan kan. Nah, percakapan ini kan melecehkan secara verbal, termasuk tadi tuh dilakukan di ruang digital, chat atau grup di media sosial gitu. Walaupun bentuk pelecehan seksual itu tanpa kontak fisik, artinya bisa bukti yang lainnya tadi bisa dikuatkan dengan bukti screenshot tadi atau tangkapan layar tadi. Nah, ini udah ada memenuhi unsur di dalam Undang-Undang TPKS, merendahkan martabat korban, bernuansa dan ada unsur bernuansa seksual, dan ini tidak diinginkan korban gitu. Manakala pada saat dipublis tuh para pelaku, semua korban kan marah gitu. Artinya korban sangat marah terkait dengan tindakan para pelaku yang sudah merendahkan korban di dalam grup chat tadi. Itu sih, Mbak. Oke, Bu Uli, Anda tadi sempat mengatakan jika terduga pelaku ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, kaum intelektual, tapi mereka bisa-bisanya menggunakan diksi hukum ini untuk melecehkan korbannya. Tanggapan Anda? Nah, artinya ini tidak dipahami secara keseluruhan kan, terduga pelaku tidak memahami konteks yang ada di dalam Undang-Undang TPKS. Nah, kalau mereka memahami bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang TPKS, itu nggak akan terjadi gitu. Sekarang pemahamannya dan ada bias-bias yang dilakukan oleh pelaku bahwa perempuan itu sebagai objek ya biasa aja, candaan-candaan normalisasi tadi tuh, menganggap bahwa ya ini kan biasa aja gitu. Kok baper sih kalau misalnya korban merasa keberatan, lu baper banget sih gitu. Dianggap korban baper terkait dengan apa yang candaan-candaan misoginis yang diberikan pelaku kepada korban gitu. Artinya ini tadi yang disampaikan Pak Lalu. Nah, pendidikan adil gender itu nggak merata gitu. Jadi mungkin ini juga menjadi tugas dari lembaga pendidikan untuk memberikan tidak hanya materi terkait dengan kapasitas, tapi juga pengetahuan terhadap tadi tuh pendidikan karakter, juga pendidikan adil gender, ini juga penting untuk bisa dibekali gitu. Sehingga tadi itu semua ketika misalnya sudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan pendidikan adil gender dan pendidikan karakter tadi, mungkin dia tidak akan merendahkan manusia yang lainnya gitu. Oke, Bu Uli, jadi ada aspek ketidaktahuan dari terduga pelaku. Dan pada akhirnya mereka pun sudah meminta maaf dan kita lihat sama-sama sudah dijatuhkan sanksi sosial. Apakah sudah cukup sampai di sana atau perlu membawa kasus ini sampai ke ranah pidana? Tidak cukup sampai meminta maaf, Mbak. Karena korbannya banyak dan itu dilakukan berulang gitu. Nah, kalau misalnya ada penyelesaiannya hanya sampai proses administratif yang dilakukan kampus, artinya bisa jadi pelaku-pelaku yang lain melakukan hal yang sama gitu. Nah, tadi budaya normalisasi itu akan terjadi lagi. Gampang lah, nanti juga bisa minta maaf gitu. Artinya mereka harus paham ini udah diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Artinya harus bisa diproses, tidak hanya sanksi administratif dari kampus, tapi juga bisa didorong sampai masuk ranah pidana. Karena sudah diatur dalam undang-undang. Oke, Pak Lalu, menurut Anda Pak Lalu, apakah sanksi yang
pantas untuk dijatuhkan kepada terduga pelaku? Kalau tadi Ibu Uli mengatakan sanksi sosial, etik itu tidaklah cukup. Ini benar-benar kita harus bersikap tegas agar tidak terulang kembali. Tapi kalau kita lihat sanksi sosial yang dijatuhkan kepada para mahasiswa ini ya, bisa saya bilang mereka adalah mahasiswa, mereka masih menempuh pendidikan. Wajah mereka juga sudah tersebar di mana-mana. Komentar pedas dari netizen yang mengecam dan menghujat mereka juga sudah disampaikan. Apa tanggapan Bapak terkait dengan sanksi terhadap terduga pelaku ini? Ya, tentu negara kita ini kan negara hukum. Kemudian saya merasa wajar ketika netizen atau masyarakat Indonesia hari ini geram, marah, kemudian menghujat. Itu saya rasa sanksi sosial yang pantas ketika oknum mahasiswa, apalagi ini mahasiswa hukum ya, mahasiswa yang seharusnya tahu norma, mahasiswa yang harusnya belajar etika dan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, justru mempertontonkan atau melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, yang melanggar norma, melanggar etika, bahkan melanggar hukum. Nah, oleh sebab itu kami menyarankan agar pihak UI itu tegas. Sanksi pun harus tegas. Agar apa? Agar memberikan efek jerah, agar kejadian ini tidak terus berulang kembali. Kalaupun misalnya arahnya sudah pidana sesuai yang disampaikan oleh Mbak Uli tadi, ya kami sangat mendukung. Karena apa? Karena semua harus sadar bahwa negara kita ini negara hukum, jadi tidak akan bisa semena-mena untuk berbuat, apalagi ini berhubungan dengan gender, apalagi ini berhubungan dengan perempuan. Ada undang-undang TPKS. Nah, inilah yang harus dihormati dan dilaksanakan. Ya, kembali lagi bahwa ketegasan, transparansi menjadi kekuatan dalam mengungkap persoalan ini agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Oke Pak, lalu mahasiswa kalau saya hitung kan usianya mungkin sekitar 18 sampai dengan kurang lebih awal 20 ya, 21, 22. Memang di mata hukum sudah dewasa dan harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kalau misalnya kita melihat mahasiswa dengan rentang usia antara 18-22 ini, apakah sudah matang secara emosional dan juga dewasa secara psikologis, Pak? Ya, apapun motif yang yang dilakukan oleh oknum atau teman-teman mahasiswa ini, ya tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu intinya. Kemudian yang kedua, agar di kampus-kampus kita, di lembaga-lembaga pendidikan kita tercipta rasa aman, rasa nyaman di dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Karena ke kampus itu kan tujuannya untuk menimba ilmu, bukan untuk kegiatan-kegiatan di luar etika dan norma yang berlaku. Kemudian yang terpenting adalah ini tugas dan PR bersama pemerintah termasuk kami di DPR, bahwa ternyata literasi digital itu menjadi sangat penting. Literasi digital ini yang perlu terus kita dorong agar di sekolah-sekolah, kemudian pendidikan karakter di sekolah, bahkan di perguruan tinggi juga kita tidak boleh abai. Inilah PR utama pemerintah, dan kami juga di DPR RI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari solusi, mencari jalan keluar agar persoalan ini tidak muncul setiap saat. Baik Pak, lalu Ibu Uli, kita harus jeda dulu untuk azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime. Pak Lalu, terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, masih bersama saya Uli Pangaribuan selaku Direktur LBH Apik Jakarta. Ibu Uli, tadi kita semua sudah sepakat ya di segmen pertama, zero tolerance, toleransi nol untuk pelecehan seksual, termasuk pelecehan seksual non-verbal. Bagaimana Ibu menanggapi pola pikir ini yang menganggap bahwa lelucon seksis itu dan vulgar itu lucu, Bu? Ya, ini yang banyak terjadi tadi ya, ketika misalnya kita menormalisasi candaan-candaan vulgar
ini akhirnya membuat tadi budaya rape culture itu jadi dianggap sebagai hal yang biasa gitu, sehingga tadi relasi kuasa untuk melakukan orang-orang melakukan kekerasan seksual itu ketika misalnya dia memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi dari korban gitu kan, ya biasa aja misalnya dosen dengan mahasiswa, nah buat bercanda kan itu membuat kekhawatiran juga buat korban misalnya kayak gitu kan. Nah ini bisa dilihat dari unsur-unsur tadi ya, relasi kuasa tadi, karena dalam undang-undang TPK itu jelas ketika misalnya terjadi tindak pidana kekerasan seksual itu juga bisa dilihat dari relasi kuasanya antara pelaku dengan korban. Nah sehingga pelecehan non verbal tadi ini dianggap sebagai hal-hal yang biasa dan dianggap menormalisasi budaya-budaya tadi ya, rape culture tadi. Dan ketika itu terjadi ya tadi akhirnya apa, ini juga membuat perempuan yang tadi sebagian banyak itu adalah menjadi korbannya, jadi tidak aman, tidak nyaman ketika dia melakukan aktivitas. Nah kalau di pendidikan itu juga jadi akhirnya dia nggak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik ya, karena tadi nggak nyaman, ada canda-candaan yang seksis, kemudian ada sikap-sikap yang bias terhadap perempuan gitu. Apalagi dalam kasus ini itu terjadi gitu, tubuh perempuan itu dijadikan sebagai objek candaan seksual gitu. Oke. Dan itu tanpa diketahui oleh korban, itu sangat jahat gitu. Artinya lembaga pendidikan itu harus penting untuk bisa mendorong perubahan dalam sistem pendidikannya gitu. Memasukkan materi-materi yang berkaitan dengan membangun kesadaran gendernya gitu Mbak. Dan juga bisa membangun karakternya agar tadi tidak merendahkan manusia yang lain lebih rendah dari dia gitu. Jadi dia bisa menghormati setiap manusia, itu harus dihormati gitu, tidak direndahkan gitu, dalam bentuk apapun. Oke, tugas lembaga pendidikan untuk bagaimana menyusun kurikulum ya agar lingkungan pendidikan ini aman ya bagi perempuan juga. Nah, untuk menyetop normalisasi atau budaya pelecehan seksual nonverbal ini, artinya semua pihak harus bekerja sama ya Bu, termasuk korban itu sendiri. Jadi ketika dia mengalami, dia juga harus berani untuk mengutarakan, untuk melapor, sehingga akan ada maksudnya tindak lanjut yang serius terkait bagaimana apa yang dialaminya. Nah, ini jadi catatan, Mbak. Nggak semua korban itu berani untuk melaporkan kasusnya ya. Terutama untuk kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Pengalaman LBMP Jakarta, itu ada beberapa korban butuh cukup waktu ya untuk bisa melaporkan kasusnya. Karena memang mungkin kita nggak tahu apakah dia traumanya sangat sangat kuat, sehingga pada saat dia mengalami kekerasan seksual itu dia nggak bisa melaporkan secara langsung. Dia butuh waktu, butuh orang yang bisa dipercaya. Ketika misalnya dia berani untuk melapor, oh ada orang yang bisa mendengar. Apakah ketika misalnya dia melaporkan kasusnya orang percaya dengan apa yang dilaporkan, apalagi misalnya tadi relasi kuasa tadi yang sampaikan pelakunya adalah orang yang cukup dianggap baik, terus kemudian dianggap dosen yang dalam tanda kutip cukup dihormati, disegani, tapi ternyata melakukan kekerasan seksual tadi gitu. Nah, orang percaya nggak dengan keterangannya gitu. Nah, itu satu. Kedua kan nggak semua korban tadi yang saya bilang bisa cukup berani untuk melaporkan kasusnya. Ada beberapa korban berani ketika dia mengalami tadi ya canda-candaan seksual tadi, mungkin dia bisa menyampaikan dia nggak suka gitu apa yang dilakukan oleh pelaku, tapi nggak semua korban bisa melakukan hal yang sama. Nah, ini memang yang harus penting itu ya tadi bisa membangun kesadaran lagi bahwa berani menyampaikan sesuatu, bahwa kalau dia tidak suka stop gitu, kamu berhenti, saya nggak suka apa yang kamu lakukan, berhenti gitu. Nah itu yang memang harus didorong, bahwa keberanian korban tadi untuk bisa memberhentikan atau menghentikan pelaku melakukan hal-hal yang memang tidak disukai oleh korban dan merugikan korban gitu. Tapi tadi ya tidak semua korban bisa sama gitu. Baik, saya tanyakan karena Ibu Uli juga adalah seorang aktivis perempuan ya Bu. Nah, tapi saya di sini ingin bertanya terkait dengan peran dari LBH Apik di sini atas kasus ini. Ya. Dalam kasus ini kan ini baru diketahui oleh korban ya. Sehingga ketika misalnya sudah ada sidang etik Bu kemarin. Iya, maksud saya kan korban baru tahu bahwa ternyata selama ini 20 orang korban ini ternyata menjadi objek dari para pelaku yang diduga para pelaku ini. Artinya ketika mereka tahu mereka menjadi objek, mereka tuh berani kan. Mereka mengumpul siapa aja sih korban, membangun kekuatan gitu kan, untuk mendorong agar si pelakunya harus segera dipublis ya. Oh ini loh pelakunya yang selama ini
melakukan serangan-serangan seksual kepada kita gitu. Artinya ini juga keberanian dari korban untuk bisa mengungkapkan kasus ini, Kak. Artinya kita sangat menghargai apa yang sudah dilakukan korban. Mungkin ini nggak mudah buat korban ya, ketika dia tahu selama ini dia menjadi objek seksual. Tapi kemudian dia harus dihadapkan dengan pelakunya gitu. Mungkin pelakunya selama ini dia kenal baik, tapi ternyata melakukan hal-hal yang tersebut kepada korban itu. Bu Uli, juga ada 27 korban di sini. Nah, kira-kira ini kan korban Ya. juga baru mengetahui. Apakah dari LBH Apik Ya. akan jemput bola, melakukan pendampingan kepada korban atau menunggu laporan dari korban? Ya, prinsip pendampingan kami itu bisa jadi kami akan melakukan jemput bola, bisa jadi korban bisa melaporkan ke LBH Apik. Nah, artinya ini bagian dari kasus yang menjadi kasus prioritas buat LBH Apik, Mbak. Jadi ketika misalnya LBH Apik diminta untuk melakukan pendampingan bersama-sama dengan teman-teman Satgas TPKS, kan sudah ada Satgas TPKS gitu. Ini juga bisa jadi bersama-sama kita melakukan pendampingan, karena hubungan LBH Apik Jakarta dengan Satgas TPKS UI pertama Fakultas Hukum ya, itu juga cukup baik ya. Beberapa kali sebelum adanya dibentuknya didorongnya Satgas TPKS itu, Apik juga bersama teman-teman Fakultas Hukum UI juga untuk mendorong kurikulum, terus kemudian membuat buku saku ya berkaitan dengan alur penanganan kasus kekerasan seksual kayak gitu. Artinya itu sudah lama kita lakukan. Artinya Apik membuka ruang, ketika teman-teman membutuhkan LBH Apik, yuk sama-sama gitu. Tadi kami juga baru dihubungi teman-teman dari organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum UI. Mungkin bisa berkolaborasi bersama lah nanti. Oke, Bu Uli, saya ingin menanyakan terkait dengan aspek privasi, Bu. Ini kalau misalnya kita ketahui grup WhatsApp ini kan adalah satu jalur komunikasi privat ya, bukan untuk dikonsumsi publik. Akankah justru menjadi bumerang bagi mungkin pelaku atau penyebar dari isi grup percakapan ini, Bu? Terkait dengan itu artinya gini, kalau saya melihatnya, yang harus didorong itu adalah kasusnya gitu, pelakunya, karena sudah melakukan kekerasan seksual nonverbal tadi. Nah, siapapun yang melakukan penyebaran itu harusnya dilindungi, Mbak. Harusnya dilindungi ya, karena apa? Karena ini nggak mudah juga buat orang yang menyebarkan terkait percakapan ini ya. Karena tadi mungkin dia melihat bahwa ini nggak benar gitu. Artinya dia akhirnya menyebarluaskan, kemudian ini bisa diproses secara akademik. Nah, itu bagus menurut kami. Jadi kita nggak mencari siapa yang menyebarkan, tapi yuk mari kita fokus untuk penanganan kasusnya aja, dan pelaku bisa diproses secara hukum atau secara administratif. Korban juga harus segera diberikan pemulihan dan tetap harus diberikan perlindungan hak privasinya dan identitasnya dijaga gitu. Oke, meski ada kekhawatiran di sini, ada undang-undang ITE yang mungkin bisa dijerat dalam pasal-pasal yang terkait, begitu Bu? Nah, artinya kita harus mendorong bahwa yang diprioritaskan itu adalah kasus kekerasan seksualnya gitu. Nah, jadi kita tetap fokus dengan kasusnya gitu. Kemudian kalau ada pelaporan berkaitan itu ya nggak apa. Artinya terserah, kita juga nggak bisa mencegah atau juga mengintervensi yang diduga pelaku ya untuk melakukan upaya hukum yang lain gitu. Bu Uli, sebenarnya kasus pelecehan seksual ini kan tidak hanya terjadi di lingkungan pendidikan saja ya Bu ya. Tidak bisa kita pungkiri, ini juga terjadi di berbagai instansi, baik itu pemerintah swasta, institusi, organisasi, perusahaan. Apakah kasus ini bisa menjadi presiden agar atau wake up call bahwa bercanda itu ada batasnya, Bu? Ya, harusnya iya, Mbak. Jadi harusnya kasus kekerasan seksual kan nggak terjadi hanya di kampus ya, tapi di tempat kerja juga banyak kasus-kasus yang serupa gitu. Nah, ini penting membuat aturan, terus kemudian membuat sanksi yang sangat serius ya, ketika dia melakukan kekerasan seksual dan korbannya merasa keberatan, ada sanksi yang dilanggar gitu. Dan kemudian ada undang-undang juga yang dilanggar oleh pelaku gitu. Artinya canda-candaan yang seksis dan merendahkan harkat dan martabat korban itu yang nggak dibenarkan gitu. Apalagi korban berdampak ya, setelahnya juga mengalami trauma berjangka panjang mungkin, kemudian korban juga tidak mudah untuk bisa menerima
kekerasan seksual yang dialaminya gitu. Artinya ini udah bagian dari tindak pidana dan nggak bisa dianggap sebagai candaan yang biasa gitu dan dinormalisasi. Nah sekarang ini kan gitu, kita tuh menganggap bahwa candaan-candaan tadi, bentuk-bentuk seksual, kekerasan seksual yang non fisik itu dianggap bukan hal yang serius ya. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Misalnya korban ketika dia mengalami kekerasan seksual yang tadi bentuknya non verbal, ternyata itu berdampak jangka panjang kepada korban. Nah tadi saya sampaikan ini bisa menjadi berbeda, setiap korban bisa ini ya mengalaminya gitu, dan bisa Trauma. mengalami trauma. Nah, tapi trauma kan harus ada petunjuk dari rekomendasi dari psikolog ya atau psikiater gitu. Artinya kita mulai sekarang yuk tidak boleh merendahkan siapapun gitu. Artinya canda-candaan itu ya canda-candaan yang biasa aja gitu, tapi tidak merendahkan dan tidak menganggap bahwa perempuan itu sebagai objek. Oke, Bu, tadi kita sudah membahas terkait dengan sanksi yang pantas bagi terduga pelaku. Lalu bagaimana keadilan bagi para korban menurut Ibu? Nah, keadilan para korban itu sudah diatur, Mbak, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kalau nggak salah di dalam Permendikbud itu juga sudah ada ya hak-hak korban ketika dia misalnya mengalami kekerasan seksual, itu apa yang harus dilakukan. Nah, ini juga kan penting, tidak hanya kita fokus tadi kepada pelakunya kan, tapi juga kita harus fokus kepada pemulihan korban gitu. Misalnya kita kampus atau lembaga pendidikan itu harus menyediakan layanan pemulihan yang berbasis korban ya, artinya tenaga medis yang ada, tenaga psikolog atau psikiater itu memang memiliki perspektif yang baik terhadap korban gitu. Jadi benar-benar harus dirujuk ke lembaga yang sama gitu, yang sudah memiliki pengalaman ya untuk menangani korban, karena nggak semua sama gitu. Nah ini konseling psikologis ini kampus atau institusi harus menggratiskan gitu, jangan dibebankan kepada korban lagi gitu. Dan bisa jadi pemulihannya bisa jangka panjang, tapi akan disesuaikan dengan kebutuhan korban, itu harus dipastikan gitu. Kemudian juga menjaga keamanan korban. Nah ini karena satu kampus, artinya korban harus dijauhkan tuh dari para pelaku yang tadi itu yang 16 orang itu. Jangan sampai korban bisa dipertemukan dengan para pelaku, ini juga bisa nanti membuat tertrigger lagi nih si korbannya gitu. Nah kalau bisa sih harapan kita ya pelaku itu dihentikan dulu sementara proses ini lagi berjalan gitu, sehingga korban menjadi lebih aman, lebih nyaman ketika mereka ini ya belajar atau mengikuti kegiatan-kegiatan kampus gitu. Kemudian menurut kami juga penting untuk menjaga kerahasiaan korban. Tadi tuh kita itu jangan fokus kepada para korbannya gitu. Jadi dalam konsep pendampingan kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender, yang harus paling dijaga itu adalah kerahasiaan atau identitas korban. Nah ini nggak boleh terpublikasi. Maka kalau misalnya teman-teman media mengeliput atau mewawancarai korban ketika memang dia bersedia, kalau bisa memang harus di-blur ya, dan tidak bisa diperlihatkan kampus, karena tadi tanggung jawabnya ada pada kampus itu harus memberikan opsi akademik yang tidak merugikan korban. Ini harus didiskusikan baik-baik dengan korban dan harus mempertimbangkan kepentingan korban. Misalnya korban lagi dalam kondisi yang memang ya tadi ke-trigger atau trauma tadi, dia bisa aja mendapatkan izin, kemudian bisa diberi ruang-ruang yang lebih aman kepada korbannya gitu, sehingga ini juga bisa membantu korban segera pulih tadi sih Mbak. Baik, terima kasih catatannya untuk media. Ibu Uli, terakhir Ibu Uli, tadi kan Ibu Uli menyinggung soal telah menjalin komunikasi dengan pihak Satgas PPKS UI ya Bu ya. Sudah sejauh mana proses investigasinya berlangsung dan bagaimana menjamin transparansi proses investigasi ini Bu? Nah, kalau itu saya belum bisa menyampaikan, tapi artinya teman-teman lagi melakukan upaya-upaya untuk bisa mendorong kasus ini bisa tetap menjadi prioritas ya teman-teman, sehingga kasus ini bisa didorong dengan cukup penanganan cukup baik, transparansi, dan pelaku bisa mendapatkan sanksi administratif yang cukup berat ya, termasuk tadi teman-teman Fakultas UI menganggap bahwa ini sudah sangat berat dan pelaku harus di DO. Saya setuju banget kalau pelaku di DO, artinya ini juga bisa memberikan dampak presiden bagi pelaku-pelaku yang lain. Ketika lo melakukan ini dampaknya ini lo gitu. Kenapa? Karena ini Fakultas Hukum loh, orang-orang yang paham tentang hukum yang kedepannya akan menjadi aparat penegak hukum. Nah, kalau dari sekarang aja udah bias, itu gimana? Besok-besok mereka akan melakukan menjadi polisi, menjadi jaksa, menjadi hakim. Nggak kebayang saya, apalagi menjadi pengacara misalnya gitu. Artinya mereka menganggap bahwa ya nggak apa-apa kalau misalnya
melakukan hal-hal yang seperti ini. Orang biasa aja kok, orang udah biasa gitu. Akhirnya dia nggak merasa bahwa ini bagian dari perbuatan yang sudah sangat jahat kepada perempuan korban. Jadi menurut saya ini penting tetap didorong dan tetap terbuka ya, sehingga kita tahu dan bisa melihat proses sanksi yang akan diberikan dari fakultas. Gitu sih Mbak. Terima kasih Ibu Uli Pangaribuan, Direktur LBH Apik Jakarta. Kita akan sama-sama kawal ya Bu ya. Kita tegakkan keadilan bagi korban dan juga membangun lingkungan yang aman bagi peserta anak didik kita. Sebelumnya juga ada Bapak Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Pemirsa, pendidikan hukum bukan sekedar menghafal pasal saja, tapi juga menanamkan integritas yang ini juga tidak kalah penting, dan kasus di Fakultas Hukum UI ini menjadi pengingat keras bahwa kekerasan seksual ini tidak mengenal strata pendidikan maupun latar belakang institusi. Keadilan bagi korban harus jadi prioritas di atas nama baik lembaga. NTV Prime akan segera kembali.